Kencang depan, gerak. Ya, kemarin Bapak udah memeriksa kuku, sekarang masuk lagi. Ya Bapak langsung masuk satu. Dari kamu mulai satu. Ya. Sudah pada duduk. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas mohon dipimpin berdoanya. Monggo. Cepat duduk, berdoa, dimulai. Sekarang Pak Guru mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk semuanya dimohon berdiri. Dimulai Pak Ketua Kelas. Mulai. Siap, mulai. 1, 2, 3. Indonesia Indonesia
yang tahu rumahnya di mana? Ayo depan, ya. Yaudah nanti kita doakan semoga yang sedang sakit bisa cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin, amin ya robbal alamin. Kemarin pelajarannya tentang PKN, tentang budaya dan suku. Sekarang Pak Guru mau menerangkan lambang-lambang Pancasila, ya. Dasar negara Indonesia itu apa, anak-anak? Nah, kalau sila itu artinya apa? Sila? Nah, pintar. Kalau dasar? Pancasila terdiri dari berapa? 5. Yang pertama apa? Yang kedua? Ketiga? Yang keempat? Lambang sila ketiga apa, anak-anak? Contoh di rumah itu apa? Contoh di rumah beringin. Bunyinya apa sila ketiga? Ya, contoh sila ketiga Persatuan Indonesia itu mencintai produk-produk Indonesia. Seperti apa contohnya? Produk Indonesia seperti apa? Sepeda, becak itu contoh produk Indonesia. Sekarang Pak Guru mau memberikan suatu pelajaran yang sedang kita pelajari bersama. Mari kita simak videonya terlebih dahulu. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Apakah kamu tahu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari? Ya, nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kids. Bahkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai hal sederhana. Yuk kita mulai simak. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sila pertama. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Enggak membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 3. Bersikap renggang rasa. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. 4. Mengutamakan kepentingan bersama-sama. Sila keempat. Pada sila keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. 2. Gak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. 3. Menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Sila kelima. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. 2. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. 3. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal sederhana. Pengamalan-pengamalan Pancasila yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di-skip. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain yang pertama, cinta tanah air dan bangsa.
Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain, yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padilan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain, yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andrelin datang menghampiri Nabila. Ayah Nabila, jajan Bu. Enggak aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama.
Terima kasih atas makanan yang kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin. Ujar Kristina. Om Anugraha Amarta Disanjiwania Nama Swaha, Kata Bagus. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Nah, sudah paham tadi ceritanya anak? Dalam video tersebut apa yang ada di pikiran kalian? Coba tanyakan ke Pak Guru. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau Indonesia itu terdiri dari suku, budaya, dan agama. Dari Sabang sampai Merauke. Artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang hafal Pancasila siapa? Ngacung, tunjuk jari. Ya, coba maju sini. Pancasila, ya maju, ya. Sini nggak apa-apa. Ya yang kencang suaranya Pancasila. Hah? Siapa? Kamu mau? Nggak apa-apa wis, kamu sini maju. Nggak apa-apa. Pancasila sini. Nah, Pancasila. Lah ya nanti lambang sila pertama itu apa? Lambang sila ketiga. Lambang sila ketiga ada yang tahu? Nah, lambang sila kelima padi dan kapas. Sudah duduk. Ada lagi yang mau maju? Yang sekarang ini Pak Guru mau menerangkan. Ini arti lambang berapa? Warnanya apa? Warna kuning. Keemasan Natalnya warnanya apa? Dan artinya apa? Ada yang tahu? Cahaya rohani. Itu artinya. Contohnya apa? Contoh sila pertama tadi yang di video ada. Beribadah sesuai agama. Toleransi artinya itu kalau ada beda agama harus saling hormat menghormati, bukan saling bertengkar. Contohnya apa lagi? Contohnya berdoa sebelum makan. Terus apalagi tadi di video ada lagi yang tahu? Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi berdoa sebelum tidur. Nah sekarang yang ini sila keberapa anak-anak? Warnanya apa? Nah, catatnya warnanya apa? Nah, ada yang tahu contoh dari yang pohon rantai? Dari rantai, ada yang tahu? Contoh yang tadi dari video saling. Terus apa lagi? Saling membantu ketika teman sedang susah. Contohnya si Jaya lagi bermain sepeda, lalu rodanya bocor di tengah jalan. Kira-kira sikap kamu sebagai teman seperti apa? Membantu apa? Mendiamkan? Benar apa salah?
dipakai. Ada yang namanya pakai apa ini? Golkar. Nah, dalam ini artinya apa anak-anak? Ini kalau kamu di bawahnya intinya apa? Berteduh. Berteduh. Pohon itu gunanya untuk berteduh. Selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi? Gotong royong juga bisa. Nah, itu contohnya apa lagi anak-anak? Ada yang tahu? Pohon beringin. Contohnya ada yang tahu? Tadi di video ada lagi oh. Mau dinyalakan lagi apa nggak usah? Nggak usah. Sekarang ini sila keberapa? Gambarnya apa? Nah, kalau banteng itu biasanya hewan yang suka sendiri apa berkumpul? Berkumpul. Contohnya apa aja? Musyawarah. Terus apa lagi? Musyawarah. Terus contoh kehidupan sehari-hari itu biasanya di pemilihan ketua kelas. Ya, kalau di sekolah itu pemilihan ketua kelas. Kalau di lingkungan apa? Pemilihan apa? Ketua RT. Terus apa lagi? Lurah. Terus apa lagi? Pemilihan ketua PPK. Tahu artinya? Yang ibu-ibu itu, yang kalau kumpul itu apa namanya di sini? Selain itu namanya apa? PKH kan bantuan loh. Selain itu apa lagi? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Sekarang dilanjut lagi. Ini sila keberapa? Gambarnya apa? Dan contohnya seperti apa kehidupan sehari-hari? Padi dan kapas. Bunyinya seperti apa bunyinya? Nah, contoh keadilan di dalam kelas itu seperti apa? Keadilannya iuran kelas. Terus kalau ada temannya yang nggak iuran, ya harus ditagih biar adil. Sekarang mau dikasihkan contoh lagi apa nggak usah? Tidak usah. Apa langsung mau dikasih tugas? Langsung tugas saja. Sekarang tugas kelompoknya dikerjakan diri sendiri. Jangan buru-buru mengerjakannya, sambil dinikmatin.
Gitu. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Apakah kamu tahu nilai-nilai?
Sudah? Sekarang maju satu kelompok. Ya, yang pertama kelompok ini dulu maju. Ya, maju ke sini tugasnya. Semuanya maju. Ya, berjejeran ya. Ya, maju satu-satu dibaca. Sekarang kamu menghafalkan sila-sila dari sila 1 sampai ke 5 dan lambarnya. 1, 2, 3. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu. Sekarang kelompok ini maju. Ya, maju. Dikumpulkan sini tugasnya. Ya, sekarang itu dibaca. Ya ini dibaca. Hasil kerja kelompok kamu dibaca. Coba, tidak apa-apa. Nama Putri, alamat Jalan Masjid, agama Islam, budaya Jaipong, suku bangsa Jawa Tengah, bangsa Jawa. Nanti dulu. Sekarang lambang sila pertama sampai ke 5. Coba bisa enggak? Lambang sila pertama apa? Lambang sila kedua? Lambang sila ketiga? Lambang sila keempat? Lambang sila kelima? Sekarang kamu maju. Kelompok kamu. Dibaca. Kurang kencang, coba lagi. Nama Akbar, alamat Jalan Pendek Kali Anyar, agama Islam, budaya wayang, suku bangsa Indonesia, bahasa Jawa. Nah, sekarang ini dibaca. Kamu benar enggak? Nomor 1. Saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Ya. Saya beribadah tepat waktu. Terus. Saya tidak Mengganggu. teman saya yang beragama lain. Berdoa sesuai agamanya. Saya berani mengakui kesalahan saya. Saya menyelesaikan tugas tepat waktu. Saya berani menerima risiko atas tindakan yang saya lakukan. Saya mengembalikan barang yang saya pinjam. Saya meminta maaf jika saya melakukan kesalahan. Saya melakukan praktikum sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan. Saya datang ke sekolah tepat waktu. Ya, sekarang boleh duduk. Nah, sekarang yang terakhir, kelompok terakhir maju. Baca. Nama Dara, alamat Jalan Jatah, agama Islam, budaya wayang, suku bangsa Jawa, bahasa Indonesia. Nah, sekarang ini dibaca kamu. Saya selalu berdoa sebelum melakukan
Tepuk tangan. Sekarang tugasnya sudah selesai. Nanti kita ulangi lagi videonya biar kamu lebih paham lagi. Karena ada beberapa anak yang belum paham. Coba dengarkan video berikut ini. Sila kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Enggak membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 3. Bersikap dalam rasa. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. 4. Mengutamakan kepentingan bersama-sama. Sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. 2. Dan memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. 3. Menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Sila kelima. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. 2. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. 3. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal sederhana. Pengamalan Pancasila yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di-skip. Anaknya hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan yang Maha Esa.
sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain: yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta tanah air berbangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan panggilan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh,
menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Sekarang Pak Guru mau tanya, dalam pembelajaran video tadi apa menyenangkan apa tidak? Gembira apa tidak? Nah, sekarang kita nyanyi Garuda Pancasila, bisa apa enggak? Garuda Pancasila itu lagu menyenangkan apa menyedihkan? Sekarang berdiri menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo ke kelas. Ayo. Kelas 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih atas lagunya ya. Hari ini pelajaran sudah selesai. Nanti besok pelajarannya apa? Besok PPKN. Mengenai apa lagi besok? Mengenai nilai Pancasila. Nanti dipersiapkan bukunya, jangan lupa. Kalau sudah dipersiapkan, nanti di kelas dibuka. Sekarang Pak Guru mau ngasih tugas di rumah. Dari hasil video tersebut, nanti dibikin contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam pemilihan ketua RT, ya. Terus apa lagi dicontohkan? Sekarang apalagi nih? Mau ditulis apa nggak usah? Mau dibuka aja ya PR-nya. Bukunya dikeluarkan dulu. Buku PKN dikeluarkan dulu. Nanti dikasih tugas di rumah. Dikeluarkan bukunya, nanti tak alias diejak. Sudah bukunya dikeluarkan. Nanti tak kasih tugas 3 soal aja di rumah. Enggak, tugas di rumah. Sudah? Ya enggak usah, nanti tugas di rumah ya, kerjakan di rumah. Latihan di rumah. Yang pertama ditulis regu piket kelas 3. Regu piket kelas 3 sedang membersihkan kelas. Agar lebih cepat selesai membersihkan kelas dapat dilakukan dengan cara apa? Dengan cara apa? Ya, kelas 3, regu piket kelas 3 sedang membersihkan kelas. Agar cepat selesai dikerjakan secara apa? Sudah? Ya, agar cepat selesai dilakukan dengan apa? Yang kedua, siswa kelas 3 sedang bermusyawarah.
Tentukan hari pelaksanaan pemilihan ketua kelas. Dalam bermusyawarah kita sebagai siswa harus bersikap apa di situ, apa menghargai, apa mengajukan, apa-apa. Ya, yang ketiga, ya sedang bermusyawarah. Yang ketiga, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus selalu bersyukur dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pernyataan yang mencerminkan bersyukur adalah apa di situ? Menyayangi sesama teman, saudara, membersihkan lingkungan sekolah, apa-apa di situ. Ya, dan sudah. Ya. Sudah. Sekarang bukunya dimasukkan lagi. Ya, dimasukkan. Ya. Sekarang bersiap-siap untuk berdoa. Duduk yang diam di rumah. Selamat. Ya, amin. Ayo ketua kelas disiapkan. Cepat duduk, berdoa, dimulai. Sing paling ngandel itu yang pulang pertama. Ya udah grup 1 pulang. Ya, pulang ya, itu kelompok itu pulang. Selamat